Hai teman-teman, ke channel Putra Siregar Scott. Nah, kali ini kita tidak mainin game karena kita hari ini akan membahas pedoman komunitas YouTube terhadap COVID-19 yang terjadi di dunia ini saat ini. Kita berdoa agar situasi ini dapat pulih secepatnya sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan karena virus ini, sehingga tenaga medis kita dapat pulang berkumpul dengan keluarga mereka. Oke, hal yang heboh, ada posting tentang COVID-19 malah di take down oleh YouTube. Apakah ini ada hubungannya dengan elit global? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk menambah semangat bagi saya untuk mengupload video lainnya. Oh ya, teman-teman saya juga punya channel YouTube, silahkan cek di sini. Hal ini bukan menjadi hal yang mengejutkan untuk bagi konten kreator yang selalu memantau pedoman komunitas YouTube, karena YouTube sudah memberitahu di pedoman komunitas bahwa akan ada perubahan kebijakan pedoman komunitas terkait COVID-19, di mana konten-konten yang berbau seperti mengklaim bahwa COVID-19 itu tidak ada atau orang tidak akan meninggal karena virus itu. Yang kedua, konten yang mendorong penggunaan metode penyembuhan rumahan alih-alih penanganan medis seperti menghubungi dokter dan pergi ke rumah sakit. Artinya, video teman-teman menyarankan misalnya COVID-19 bisa disembuhkan dengan bertapa di Gunung Semeru selama 7 hari. Emang apa sih nggak boleh? Channel Anda akan di take down. Lalu yang ketiga, konten yang mendorong penggunaan dua ritual alih-alih menggunakan tenaga medis, atau untuk di sini gimana ya? Misalnya pergi ke dukun gitu. 4. Konten yang mengklaim bahwa vaksin atau virus corona sudah tersedia atau bahwa sudah ada obat yang menjamin dapat disembuhkan. Lalu selanjutnya, konten lainnya yang mencegah orang-orang menghubungi tenaga medis profesional atau meminta saran medis. Sudah jelas sampai sini. Ya, konten yang mengklaim bahwa COVID-19 bukan disebabkan oleh virus. Konten yang mengklaim bahwa COVID-19 tidak menular. Selanjutnya, konten yang mengklaim bahwa COVID-19 tidak mendapat menyebar di iklim atau wilayah geografis tertentu. Misalnya kan wilayah Cina itu suhunya dingin, itu nggak akan bisa masuk ke Indonesia, soalnya Indonesia udah panas. Itu jelas-jelas dilarang di YouTube. Lalu yang paling penting, konten yang mengklaim bahwa ada sebagian kelompok atau orang tertentu yang kebal terhadap virus ini atau tidak dapat tertularkan virusnya. Konten yang meragukan efektivitas pedoman yang diberikan oleh WHO atau otoritas kesehatan setempat tentang upaya pembatasan fisik atau isolasi mandiri untuk mengurangi penularan COVID-19. Di sini masih banyak lagi, mungkin saya akan bacakan satu-satu. Ini lagi menyangkal keberadaan COVID-19, mengklaim bahwa orang tidak dapat meninggal karena COVID-19, mengklaim bahwa sudah ada vaksin yang dijamin disembuhkan COVID-19. Ini sering banget ya YouTuber bahwa sudah ditemukan vaksin gini, padahal belum ada. Selanjutnya, mengklaim bahwa penanganan atau pengobatan tertentu merupakan penyembuhan yang terjamin untuk COVID-19. Contohnya misalnya dijelaskan bahwa COVID-19 bisa sembuh dengan membuat ditusuk pakai jarum akupuntur bisa sembuh. Itu salah. Selanjutnya mengklaim bahwa orang tertentu memiliki kekebalan dari COVID-19 karena ras atau kebangsaannya. Mendorong penggunaan metode penyembuhan alami alih-alih meminta penanganan medis saat sakit. Mencegah orang-orang untuk menghubungi tenaga medis profesional jika mereka sakit. Konten yang mengklaim bahwa menahan napas dapat digunakan sebagai langkah diagnosis COVID-19. Konten yang membuat bahwa jika Anda menghindari makanan Asia, Anda tidak akan terkena virus corona. Jika Anda bahkan menyalakan kembang api saat dapat membersihkan udara dari virus. Mengklaim bahwa COVID-19 disebabkan oleh radiasi jaringan 5G. Video yang menyebutkan bahwa tes COVID-19 merupakan penyebab virus. Mengklaim bahwa negara beriklim panas tidak dapat mengalami penyebaran virus.
video yang menyebutkan bahwa pembatasan sosial dan isolasi tidak efektif dalam mengurangi penyebaran virus. Saya kira dari pernyataan tadi tanpa saya jelaskan secara terperinci sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Mengapa sih channel saya di take down? Saya kan cuma ngasih penjelasan. Lalu apa saja sih yang terjadi jika kita melanggar atau membuat konten seperti itu? Seperti di sini kita lihat, jika konten Anda melanggar kebijakan kami akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email dan pemberitahuan kepada Anda. Jika Anda pertama kalinya mendengar pedoman komunitas kami, channel Anda mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jadi misalnya baru tahu misalnya gitu, baru keluar dari gua, nggak tahu apa yang terjadi, diperingatkan tapi tidak diberikan penalti. Penalti dapat berupa misalnya nggak dimonetis sama 1 bulan, itu penalti, contoh penalti. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda akan mendapatkan teguran pertama. Jika mendapatkan 3 teguran, channel akan dihentikan. Jika sudah mendapatkan 3 teguran, channel Anda akan diberhentikan. Sudah jelas pertanyaan teman-teman bahwa kita dilarang untuk mengupload konten seperti itu ke YouTube. Mengapa? Mungkin teman-teman pernah atau melihat atau masih ingat tentang kejadian bayi bicara makan telur jam 12 malam itu. Harga telur jadi naik, bro. Lalu konten apa sih yang bisa di-upload ke YouTube tentang COVID-19? YouTube tidak sepenuhnya melarang konten kreator membuat video mengenai COVID-19. Ada beberapa video yang diperbolehkan, misalnya bagaimana sih virus ini bisa menyebar, baru cara mengatasinya. Lalu entah ketiga itu film pendek mengenai COVID-19 tentang cara pencegahannya atau film kreatif. Apakah ini ada kaitannya dengan elit global? Sama sekali tidak. YouTube sudah bijak melakukan kebijakan seperti ini karena rasa juga sih banyak orang yang membuat video hoax tentang COVID-19, prank COVID-19. COVID-19 bisa menular via telepon jika Anda bertelepon dengan orang Cina. Rasa cuy, ini merupakan keputusan terbaik di YouTube. Saya juga mendukung YouTube melakukan pedoman komunitas ini untuk menghindari berita hoax yang dapat menambah kita di saat dilanda badai COVID-19 ini. Sudah ada sumber terpercaya seperti WHO, website resmi WHO. Indonesia juga ada, bisa dicari di internet, ada sumber resmi-resmi. Jadi kita jangan terpengaruh berita hoax. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, menambah semangat bagi saya untuk mengupload videonya. Jika saya tiba-tiba menghilang, tidak tahu kemana, Anda sudah tahu karena apa. Jadi jika Anda sudah mengetahui itu, tolong cari saya dan kuburkan saya secara layak. Bruh. The PM to the AM. If I quit your realm, I still rock with sales. If I quit this season, I still beat the greatest.